Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anak sekalian, alhamdulillah malam ini kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, keberkahan ilmu, dan keikhlasan dalam menuntut ilmu. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita niatkan belajar kita karena Allah Ta'ala, bukan karena ujian ataupun pujian, tetapi karena sah ibadah kita dan hidup kita terarah. Sebelum memulai pelajaran, mari kita membaca doa agar apa yang kita dapat pada hari ini bermanfaat ala dunia wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, Ustadz mau bertanya dulu. Siapa yang sebelum ngaji wudhu dulu tadi? Oh ya. Sekarang Ustadz tanya lagi. Kalau wudhunya tidak sah, sholatnya sah atau tidak? Kalau wudhunya itu tidak sah, sholatnya sah atau tidak? Masya Allah, betul sekali. Di sini kita paham bahwa fikih itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku, pelajaran fikih hari ini membahas tentang toharoh. Ada yang tahu artinya toharoh? Ya betul. Toharoh itu artinya bersuci. Secara bahasa, toharoh berarti bersih. Namun secara istilah fikih, toharoh adalah menghilangkan hadas atau najis untuk sahnya ibadah. Tanpa toharoh, salat kita tidak diterima. Sekarang Ustadz mau tanya, apa bedanya hadas dan najis? Ya betul sekali. Hadas itu keadaan, najis itu dari benda. Najis itu benda. Apa tadi? Hadas itu keadaan, najis itu benda. Masya Allah, pinter. Hadas itu tidak terlihat, tetapi najis itu terlihat dan bisa kita ketahui. Sekarang kita pakai contoh ya. Ada santri yang sudah wudhu, lalu tanpa sengaja menyentuh najis seperti kotoran ayam. Menurut kalian, apa yang harus dilakukan? Ya betul, pintar. Wudhunya itu masih sah, tetapi harus menghilangkan kotoran ayam tadi atau najisnya. Najisnya itu harus dibersihkan dulu, baru tidak perlu wudhu lagi. Nah, disinilah pentingnya belajar fikih agar nanti ibadahnya itu tidak salah. Ulama-ulama terdahulu itu belajar fikih bukan untuk berdebat, tetapi untuk mengamalkan. Katanya Imam Syafi'i, ilmu tanpa amal itu kegilaan. Amal tanpa ilmu itu kesesatan. Maka belajar fikih itu harus paham ilmunya, paham praktiknya, ikhlas
niatnya. Udah ada yang paham tentang bersuci tadi? Sudah ya. Sebelum kita akhiri pelajaran fikih pada pertemuan hari ini, mari kita menyimpulkan kembali apa yang telah kita pelajari. Pada pelajaran tadi, kita telah memahami bahwa fikih adalah ilmu yang mengatur tentang tata cara beribadah dan bermuamalah sesuai syariat Islam, agar amal yang kita lakukan itu bernilai sah dan diterima oleh Allah. Kita juga mempelajari toharoh atau bersuci merupakan dasar dari seluruh ibadah, khususnya sholat. Tanpa toharoh, sholatnya tidak sah, meskipun bacaan dan gerakannya itu sudah benar. Dari materi yang barusan saya sampaikan, kita dapat mengambil beberapa poin penting. Pertama, toharoh berarti menghilangkan hadas atau najis. Yang kedua, hadas adalah keadaan yang tidak terlihat, tetapi najis dapat terlihat dan bisa diketahui. Hadas adalah keadaan yang tidak terlihat, tetapi bisa disucikan oleh wudhu, mandi, atau tayamum. Yang ketiga, najis adalah kotoran yang terlihat, tetapi tidak membatalkan wudhu. Najis adalah kotoran yang melekat pada badan, pakaian, atau tempat yang wajib dibersihkan. Yang keempat, menjaga kesucian diri adalah sebagian dari adab seorang santri dan bentuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, ilmu fikih itu bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Murid yang baik adalah murid yang ilmunya tampak dalam perilakunya, ibadahnya tertib, dan kehidupannya bersih dan terjaga. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan diridhai Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.